Pak Audi, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada ICBP, kemudian juga ada Unilever, ada HEL, kemudian juga ada TECH ini. Direkomendasikan buy dan juga spekulatif buy. Hari ini Unilever tampaknya juga mengalami penguatan. Kemudian untuk ICBP supportnya di 86, resistennya cukup jauh di 9.300, Unilever 4530 hingga 4930. Kemudian juga ada HEL di 1420 hingga 1560 dan TEK di 6000 hingga 7450. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, rangkuman singkat Pak, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Audi. Di sisi consumer, sebenarnya consumer ini cukup menarik di mana memang inflasi, masalah perlambatan ekonomi, pasti defensive stock ini menjadi salah satu yang unggulan. Dan memang kalau secara teknikal, ini hari ini Unilever cukup baik sekali, dia breakout. Targetnya bisa diperhatikan untuk Unilever terdekatnya adalah sampai dengan di level 4.950 dan untuk supportnya di 4.530, dan hari ini adalah pertama kalinya dia breakout resisten di level 4.670. Jadi seharusnya masih cukup baik atau peluangnya masih cukup terbuka sampai dengan di pekan ini. Lalu Baik. yang kedua itu ada CBP, ya. CBP juga kurang lebih sama polanya seperti Unilever. Hari ini dia breakout resisten juga, maka saya pikir untuk targetnya masih sangat terbuka sekali sampai dengan di level 9.300, jadi memang masih cukup jauh. Dan untuk supportnya atau stop loss-nya adalah di level 8.600. Jadi once nanti dia balik lagi ke bawah resistennya, maka saya pikir ini harus di stop, itu adalah di 8.600. Lalu yang berikutnya ada HEL, dan untuk HEL ini adalah sebenarnya posisinya sama, di mana memang hari ini dia terjadi rebound setelah sebelumnya terjadi penguatan cukup signifikan. Jadi saya pikir mungkin bisa dimanfaatkan untuk trading aja jangka pendek dengan target terdekatnya HEL itu adalah di 1560 dan stop loss-nya adalah di 1420. Dan yang terakhir adalah TEK. TEK ini juga kurang lebih sama, kita manfaatkan hanya untuk trading jangka pendek, ya. Resistennya diperhatikan adalah di 7.450 dan untuk cut loss-nya atau stop loss-nya adalah di level 6.000. Hari ini TEK mengalami penguatan signifikan di 7,60% dan ditutup di level 6.725. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak. Beberapa pertanyaan sudah masuk. Ini saya ke Bapak Lukas dari Jakarta terlebih dahulu menanyakan saham AGRS Pak. Sudah ambil posisi di 165. Habis rek isu turun terus, analisa support dan resistennya. Hari ini AGRS ini ditutup di level 103 melemah di 0,96%. Sudah cukup jauh dari level masuk 165, Pak Audi. Ya, untuk AGRS mungkin untuk saat ini trennya masih sangat-sangat bearish ya. Kita bisa lihat menengah, panjang, dan jangka pendeknya. Mungkin level support yang bisa diperhatikan untuk saat ini yang paling terdekatnya adalah di level 97 sampai dengan di 100. Jadi masih ada chance dia bisa kembali lagi turun. Tapi dengan resisten jika memang terjadi rebound, itu adalah ya kita terdekat dulu sampai dengan di 114 untuk AGRS. Nyangkut di 165 dengan level 103 ini juga cukup jauh, Pak Audi, paling tidak untuk meminimalkan kerugian. Strateginya seperti apa? Ya, mungkin kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini kita coba pastikan dulu apakah dia bisa rebound di atas level 100. Jika memang nanti dia kembali lagi ke level 117 atau sudah breakout 117, itu mungkin bisa kembali lagi tambah. Jadi kita coba pastikan dulu karena ini trennya sangat-sangat bearish sekali, jadi sangat-sangat spekulatif untuk posisi saat ini. Kalaupun mau menambah di level 100, itu mungkin hanya 20% aja jika memang terjadi rebound. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada Ibu Sulis dari Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami untuk BRIS, Pak. Bagaimana peluangnya sampai dengan akhir tahun? Ya, kalau kita lihat secara trennya untuk saat ini ya, sampai dengan jangka saat ini, mungkin level yang bisa diperhatikan atau ada peluang BRIS ini menguat itu adalah secara bertahap sampai dengan di 1.700 dan nextnya jika memang breakout lagi sampai dengan di 1.850. Tapi sekali lagi ini kita harus perhatikan juga di mana memang BRIS ini trennya masih sangat bearish.
Ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan untuk supportnya yang perlu dijaga sampai dengan setidaknya akhir bulan ini ya, sampai dengan bulan depan itu adalah di level 1400. Jadi kalau brace ini masih stay di atas 1400, saya pikir masih ada chance lah untuk brace ini bisa menguat sampai dengan di resistance yang sebelumnya tadi disebutkan. Oke, dari Jawa Tengah kita akan coba sapa, ada Clay, ini dari Bandung, menanyakan saham Sido sudah posisi di 720. Kemarin sempat naik signifikan, ini terdampak sentimen juga rencana pembagian dividen yang cukup besar ini, Pak Audi. Hari ini terkoreksi di 3,36% di 720. Masuk di level penutupan hari ini, analisis Anda Pak Audi? Ya, untuk Sido mungkin ya kita bisa coba perhatikan dulu karena kalau kita lihat tren atau polanya dari situ ini adalah kecenderungan dia memang lebih banyak sideways-nya dan saat ini kembali lagi ke area sideways yaitulah di level 700 sampai dengan 720. Jadi saya pikir selama Sido masih di dalam area tersebut tidak masalah, coba kita keep dulu aja. Once nanti dia breakout lagi di atas 720 itu saya pikir sudah mulai momentum yang cukup baik. Tetapi perhatikan jika Sido ini kembali lagi turun ke bawah 700, artinya dia membentuk new low dan itu merupakan sentimen yang sangat kurang baik. Baik. Selanjutnya ada PTPP Pak di 1010, kali ini tidak mencantumkan nama dan lokasi. Penutupan hari ini di 1025, masih profit sebenarnya meskipun hari ini koreksi cukup dalam. 1010 Ya, untuk PTPP. ya untuk PP secara tren dia masih bullish untuk tren jangka menengahnya. Jadi saya pikir mungkin yang akan terjadi koreksi lagi sampai dengan di level 1000 itu saya pikir masih cukup wajar. Jadi mungkin bisa ambil lagi untuk averaging di area 1000 sampai dengan di 1100. Ini sebenarnya masih area yang cukup wajar gitu ya. Dan kalaupun kembali lagi rebound dan 1000 ini menjadi support, targetnya adalah untuk PP bisa sampai dengan di 1070 dan next-nya itu adalah sampai dengan di 1120. Jadi ada dua level resistance yang cukup menarik sebenarnya untuk PP. Selanjutnya ada Bapak Santoso dari Kediri menanyakan saham IPTV nih Pak. Di 88 penutupan hari ini sudah ambil posisi di 112 Pak Audi. Ya, oke. Untuk IPTV hari ini sebenarnya menjadi titik konfirmasi untuk sell karena di mana setelah kemarin dia breakdown supportnya yang harusnya dijaga itu adalah di level 90 sampai dengan di 92, akhirnya dia breakdown. Jadi saya pikir untuk IPTV justru malah peluangnya dia akan turun kembali lagi terbuka. Jadi saya pikir mungkin bisa dikurangi dulu sedikit ya sampai dengan next supportnya itu memang masih cukup jauh, itu adalah di level 70 sampai dengan di 75. Jadi cukup hati-hati ya. Kalaupun Baik. terjadi rebound, resistennya adalah cukup menarik juga di 101 dan next-nya adalah di 112. Ada Bapak Santoso dari Kediri dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Audi, terima kasih, sehat selalu Pak. Baik, ada Bapak Octavianus Audi, pengamat pasar modal, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.